Di episode sebelumnya, setelah gagal menembus tingkat Dodi, Xiao Xuan menderita luka parah. Hun Tiandi langsung memimpin serangan bersama 4 Raja Iblis klan Hun untuk memusnahkan Xiao Xuan. Meski terluka, Xiao Xuan memaksa dirinya bangkit, memanfaatkan 3 transformasi api surgawi untuk melawan. Dalam pertempuran sengit melawan 5 lawan sekaligus, dia melepaskan kekuatan tersembunyi dan mengguncang lawan. Namun, dia menyadari ajalnya sudah dekat. Dia berpesan kepada Gu Yuan agar menjaga klan Xiao dan memerintahkan Xiao Qian melarikan garis keturunan mereka. Dengan niat mengorbankan diri, Xiao Xuan menyatukan 3 api surgawi dan meledakkannya, menciptakan kehancuran besar yang menewaskan banyak ahli klan Hun. Ledakan itu memberi waktu agar para anggota klan Xiao yang tersisa bisa melarikan diri melalui celah spasial. Setelah 3 jenis api surgawi meledak, langit berubah kelam. Awan gelap bergulung-gulung disertai gemuruh petir. Tak lama kemudian, hujan deras pun turun membasahi bumi. Namun kekuatan api surgawi menguapkan setiap tetes air yang jatuh dari langit. Di langit, beberapa tetua klan Xiao dan Xiao Xuan melayang berdampingan, diikuti oleh puluhan ahli Dousun. Mereka menghadapi seluruh pasukan klan Hun tanpa rasa takut, memegang tekad untuk mati demi mengulur waktu untuk pemindahan garis keturunan klan Xiao. Tiba-tiba, ruang di depan Xiao Xuan berputar, kekosongan retak, dan api hitam membumbung dari celah. Tawa dingin juga terdengar pada saat itu. Yang tak lain dan tak bukan adalah api nihiliti. Bagaimana mungkin pertunjukan yang bagus ini tidak melibatkanku? Xiao Xuan, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan kau masih semegah sebelumnya. Api nihiliti muncul. Tubuhnya diselimuti api hitam dan dipenuhi dengan rune hitam aneh. Sepasang matanya seperti lubang hitam, memancarkan kekuatan melahap yang mengerikan. Dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat kuno dan misterius. Setelah api nihiliti muncul, lautan api yang semula terbentuk akibat ledakan 3 api surgawi semuanya ditelan olehnya. Api hitam dari tubuhnya meluas menjadi bola raksasa, bermaksud membungkus semua orang klan Xiao di dalamnya. Seluruh ruang ditelan oleh api pemakan nihiliti. Mata Xiaoyan menyipit tajam, keterkejutan terungkap di wajahnya. Ini adalah pelahap langit dan bumi dari klan Dunling. Nihiliti Devouring Flame tertawa. Kau memang jenius yang memiliki penglihatan tajam. Benar, ini adalah salah satu kemampuan unik klan Dunling. Pelahap langit dan bumi. Hari ini, tidak ada satupun orang klan Xiao yang bisa melarikan diri. Pada saat ini, wujud asli api pemakan nihiliti seperti binatang buas yang mengerikan, memandang rendah bumi dari ketinggian. Dengan kemampuan pelahap langit dan bumi, tidak diragukan lagi dia telah menyegel seluruh langit ini. Terowongan ruang yang dirobek Xiao Xuan juga ditelan oleh api pemakan nihiliti. Dengan kata lain, seluruh klan Xiao berada dalam blokade api pemakan nihiliti. Jika Xiao Xuan berada di puncaknya, dia tentu tidak akan takut pada api nihiliti yang hanya Daoseng bintang 5. Namun kini dia terluka parah. Kekuatannya jauh menurun, dan dia juga sangat pusing menghadapi kekuatan melahap api pemakan nihiliti. Dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berkata, tidak heran garis keturunan klan Hun tidak pernah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Ternyata itu adalah kemampuan melahap klan Dunling. Begitu kata-kata ini keluar, para tetua klan Xiao semua terkejut, menatap api pemakan nihiliti dengan ngeri. Xiao Yi bergumam, klan Dunling, bukankah mereka sudah dimusnahkan beberapa ratus tahun yang lalu? Orang tua Huo yang mudah tersinggung itu juga mengeluarkan suara menghina. Mengandalkan melahap garis keturunan klan lain untuk mempertahankan garis keturunan sendiri. Sungguh memalukan. Hun Tiandi menyipitkan matanya. Dia datang ke sisi api pemakan nihiliti seraya berkata dengan dingin, hanya yang kuat yang bertahan. Api pemakan nihiliti berkata dengan senyum dingin, dan api hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari sisinya. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh api pemakan nihiliti, wajah Xiao Xuan dan yang lainnya berubah drastis. Bahkan sebelum mereka bisa melakukan apapun, terdengar serangkaian ledakan dari bawah. Banyak orang klan Xiao bahkan belum bereaksi. Api tak terlihat telah merasuk ke dalam tubuh mereka, meledak disertai ketakutan dan kengerian. Dalam beberapa detik, 2 hingga 3 dari 10 orang klan Xiao tewas dalam ledakan. Lari! Seketika, ketakutan tak terbatas menyelimuti hati setiap orang klan Xiao. Xiao Xuan melihat pemandangan ini. Rasa sakit dan niat membunuh meledak secara bersamaan. Kekuatan jiwa mengunci api pemakan nihiliti. Dengan suara retakan, Xiao Xuan muncul di atas kepala api pemakan nihiliti.
Sebuah telapak tangan raksasa turun dari langit, seolah akan menangkap api nihiliti. Xiao Xuan, lawanmu adalah aku. Pada saat yang sama, Hun Tiandi juga berteleportasi ke atas api nihiliti, menahan serangan Xiao Xuan. Dua energi besar bertabrakan, seluruh ruang bergetar sejenak, dan juga menyebabkan beberapa retakan pada blokade ruang api nihiliti. Serahkan api nihiliti padaku. Orang yang berbicara adalah orang tua Huo. Seperti temperamennya yang meledak-ledak, serangannya juga penuh dengan keganasan. Para ahli klan Hun lainnya semuanya bergerak, dan para tetua klan Xiao juga tidak diam. Pertempuran besar sekali lagi pecah. Pertarungan antar Dou Sheng benar-benar mengguncang dunia. Mereka yang lemah hanya bisa menghindar sejauh mungkin. Satu gelombang energi saja cukup untuk membunuh. Api nihiliti terkena serangan orang tua Huo, sehingga tidak bisa lagi memicu ledakan pada orang-orang klan Xiao. Mereka yang selamat kini mendapat ruang untuk bernafas. Orang tua Huo juga ahli pengguna api dari klan Xiao. Terlihat api membumbung tinggi dari tubuhnya dan bertabrakan dengan api hitam di sekitar api nihiliti. Mata nihiliti memancarkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka orang di depannya bisa menahan api hitamnya secara langsung. Menarik, namun dengan kekuatanmu sebagai Dou Sheng bintang 4, kau tidak bisa menghentikanku. Api nihiliti membuka mulutnya lebar-lebar. Isapan kuat datang dari mulutnya, mencoba menelan orang tua Huo. Orang tua Huo menstabilkan dirinya, membentuk segel tangan, dan menggunakan Dou Skill. Api di sekelilingnya seketika menjadi lebih ganas, dan dalam sekejap mata berubah menjadi harimau buas, menyerbu ke arah api nihiliti. Boom! Sebelum harimau api itu mencapai sasarannya, ledakan besar terjadi. Api nihiliti langsung menelan api hasil ledakan tersebut. Di depannya, api nihiliti membuka mulut raksasanya dan menelan semua api yang meledak. Benar saja, api ini masih tidak sebanding dengan api surgawi sejati. Melihat ini, orang tua Huo sedikit kecewa. Sebagai pengguna api surgawi adalah impian seumur hidupnya. Api yang dimiliki orang tua Huo hanyalah hasil pemurnian dari monster tingkat 8 dan masih ada perbedaan besar dengan api surgawi sejati. Namun, tujuan orang tua Huo telah tercapai. Pada saat harimau api meledak, dia berteleportasi ke depan api nihiliti. Seluruh tubuhnya menggembung menjadi bola dan sejumlah besar doki meluap. Sebelum api nihiliti bereaksi, orang tua Huo meledakkan dirinya. Pemimpin klan, tolong lanjutkan perjuangan klan Xiao. Pada saat orang tua Huo meledakkan diri, suara serak dan melengking menyebar ke seluruh ruang. Boom boom! Dua tetua klan Xiao lainnya yang berada di posisi tidak menguntungkan juga memilih untuk meledakkan diri. Dampak besar yang dihasilkan oleh ledakan diri seorang Dou Sheng bintang 4, bahkan seorang Dou Sheng bintang 6 pun harus menghindarinya sementara. Dan yang paling terkena dampak ledakan diri itu tentu saja api nihiliti. Dia menelan langit ini, gelombang kejut ledakan menghantam api hitam di sekelilingnya. Ditambah dengan ledakan diri orang tua Huo, blokade seluruh ruang sedikit melemah. Api nihiliti, rasakan seranganku, jari penghancur kaisar kuno. Gu Yuan yang tadinya mengamati dari kejauhan, memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba menyerang api nihiliti. Sebuah jari besar yang dipenuhi dengan pola aneh, terbentuk dari doki yang melimpah ketika langsung menuju api nihiliti. Pada saat jari penghancur kaisar kuno mengenai api nihiliti, api hitam yang digunakan untuk memblokir ruang semuanya hancur. Api nihiliti juga terluka parah karenanya, dan api hitam di seluruh tubuhnya sedikit meredup. Gu Yuan, terima kasih. Melihat blokade api hitam yang hancur berkeping-keping, Xiao Xuan bergumam. Xiao Qian, pimpin garis keturunan klan Xiao untuk pergi. Tetua pertama Xiao Yi berteriak. Komandan pasukan elit klan Hun, Hun Ji, Dou Sheng bintang 8, mencoba melewati Xiao Yi untuk membantai mereka yang sedang melarikan diri melalui lorong dimensi. 3 orang suci klan Xiao melawan 3 raja iblis klan Hun yang tersisa, dan mereka semua terdesak. Xiao Li yang melawan Hun Ming Seng pun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di langit, Xiao Yi, tetua pertama klan Xiao, juga terdesak oleh raja iblis jiwa Hun Ji. Saat itulah tubuhnya tiba-tiba menyala terang, dan doki di dalam tubuhnya berubah liar. Kau juga ingin meledakkan diri? Teriak Hun Ji dengan wajah terkejut. Seorang Dou Sheng bintang 8 meledakkan diri adalah hal yang sangat mengerikan. Bahkan dia sendiri tak berani menerimanya. Semoga klan Xiao abadi selamanya. Ketiga orang suci klan Xiao yang tersisa menyadari bahwa mereka tak bisa lagi selamat. Maka, mereka memilih untuk melindungi garis keturunan dengan mengorbankan nyawa mereka. Tubuh mereka secara bersamaan memancarkan cahaya cemerlang, dan dalam beberapa saat,
Rocky yang ganas menyembur keluar dari tubuh mereka, meledak dengan suara dahsyat. 3 puncak doseng bintang 8 hingga 9 meledakkan diri secara bersamaan. Ledakan itu menciptakan badai kehancuran dahsyat yang memaksa 4 raja iblis dari klan Hun mundur ribuan meter. Ruang di sekitar pun hancur lebur. Retakan dimensi menyebar ke segala arah, memancarkan aura melahap yang menakutkan. Dalam keadaan seperti ini, Nihility Devouring Flame yang sudah terluka pun mustahil bisa menutup ruang kembali. Xiao Xuan yang bertarung sengit dengan Hun Tiandi di kejauhan, melihat pemandangan ini hatinya tidak bisa menahan perasaan putus asa. 5 ahli puncak klan Xiao demi menjaga garis keturunan klan Xiao tidak ragu untuk meledakkan diri. Klan Xiao telah jatuh. Xiao Xuan menghela nafas, bergumam pada dirinya sendiri. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.